Ya, akhirnya banyak orang yang eh, kok ada ya PBNU ketuanya masuk ke situ. Lah inilah yang dikhawatirkan. Nanti kalau begitu-begituan, ya NU ini akan disetir oleh uang gitu loh. Penguasa, tunduk dengan kemauan penguasa. Yang penting dikasih uang saja. Kalau amanah nggak masalah. Kebanyakan itu kiai itu bukan urusannya tambang. Kiai ngurus tambang itu bisa juga masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ali fantadirisa'ah. Ada bagiannya sendiri. Dalam sejarah bendahara NU yang ditangkap oleh KPK itu siapa? Ya baru kemarin itu, nggak pernah ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan ya kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan, akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Akhirnya apa? Orientasinya bukan keumatan, tetapi keuangan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, perkenankanlah kami untuk mengucapkan duka teriring dengan doa kepada saudari dan saudara yang ada di Jakarta Utara yang hari pertama Idul Adha kemarin tertimpa bencana kebakaran melanda, 485 rumah lenyap dari pandangan mata beserta 3.000-an lebih dampak saudara-saudari semua yang terkena. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan di tempat pengungsiannya. Setiap nafas yang diiringi dengan ketabahan dan kesabaran dicatat oleh Allah menjadi amal salih, amalan salihan makbulan yang bernilai pahala bagi panjenengan semua. Tidak hanya yang sedang tertimpa bencana kebakaran di Jakarta Utara, tetapi juga kebakaran-kebakaran lainnya dan bahkan bencana-bencana yang menimpa lainnya. Ibu Siti Hajar Az-Zahra. Assalamualaikum Kiai, izin nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Hajar Az-Zahra ini orang Bandung, Sri Kandi pejuang mencerdaskan umat yang ada di seluruh bumi Indonesia Raya ini. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Zahra, Siti Hajar Az-Zahra atau Ibu Hajah. Kami malam hari ini tidak mengambil tema yang berat ya untuk dipahami dengan menghadirkan kitab-kitab yang ada di referensi dan dokumentasi kami, tetapi kami hanya mengangkat tema yang sebenarnya sudah lama terjadi ya. Kami hanya mereaksi. Intinya kami ingin berinteraksi dengan panjenengan semua karena beberapa hari belakangan ini belum bisa berdiskusi via udara. Malam hari ini kami fokuskan untuk menyapa panjenengan semua sekaligus tetap membahas tema yang campur-campur ya, gaduh-gaduh. Tidak hanya tema tentang masalah nasab itu berdasarkan keilmuan, jangan difinishkan dengan mubahalah. Ya. Apakah kita tidak berani bermubahalah? Yo sangat berani. Cuma yang kami khawatirkan kan ada musibah dan bencana yang tidak kita inginkan bersama. Oleh sebab itu, kalau tidak mampu menghadirkan data, referensi, kitabnya, tes DNA, data faktanya, semuanya, menyerahlah, taslimlah, maka selamatlah
panjenengan semua yang masih pro dan percaya dengan adanya ceramah-ceramah khurafah berdasarkan karomah yang selama ini bergentayangan di mana-mana mengotori akliyah kita, sehingga kita pun memiliki pandangan hidup yang sama seperti mereka. Karena seseorang itu akan menggandrungi sekaligus meniru perilaku orang yang dicintainya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba itu tidak hanya di dunia saja, tetapi nanti juga di akhirat. Idolanya itu siapa? Maka dia akan meniru ucapannya, perilakunya, dan bahkan pemikirannya. Ya. Kalau idolanya itu seorang ahli khurafat atau khurafiyun, ya maka ya akan tidak jauh dari imamnya, pemimpinnya, idolanya, panutannya. Pak Muhyiddin Wahid selalu Kiai, salam dari Bendul Merisi Surabaya. Lah ini Bendul Merisi mana? Bendul Merisi Surabaya itu kecamatannya Wonocolo. Bendul Merisi itu dekat dengan Dresmo, Dres Santri Limo. Tapi kalau Dresmo itu dibagi dua, ada yang ikut kecamatan Wonokromo, ikut Jagir, dan ada yang ikut kecamatan Wonocolo yang sebelah selatannya Jalan Royo, Jalan Daleman. Bendul Merisi itu termasuk tetangga dekatnya Dresmo. Oke, Bendul Merisinya mana? Oke, jadi kami akan menyapa panjenengan semua. Pak Muhyiddin Wahid, salam dari Bendul Merisi Surabaya. Oke, siap Bendul Merisi. Bendul Merisi itu dulu sejarahnya itu orang suka tawuran, akhirnya istilahnya mendol-mendol dan perutnya berisi karena disantet ya, disuwuk, ditenung ya sama musuhnya. Ya, akhirnya istilahnya mendol-mendol, perutnya berisi, akhirnya menjadi desa kelurahan kalau di kota Surabaya itu Bendol Merisi ya, itu. Oke, Pak Muhammad Gifran, assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Pak Usman Blora, dari ngarasa semoga dapat ilmu yang manfaat. Amin. Matur suwun sami-sami. Kita kembali ke tema bahwa untuk menanggapi ya data kitab ya harus dengan kitab. Sudah ada kitab-kitab yang dibuat untuk bantahan ya, dengan alasan untuk mengesahkan nasabah alawi tetap tidak bisa diterima. Dasarnya apa? Sudah kita terangkan bertahun-tahun lamanya. Jika masih tetap ada yang kekeh meyakini, itu urusan kembali kepada kita saling menghargai. Yang penting bentuk dari toleransi itu kita tidak direndahkan atau diserang balik dengan perkataan, ucapan, sumpah serapah mubalahan. Ini namanya toleransi. Baru 1 menit yang lalu ada seorang yang menduduki Rois Am Kabupaten ya, NO ya, PCNO, berdasarkan kiai dulu yang selalu takdim, takluk, tunduk, taklid ya sama keputusan PBNU walaupun salah itu. Ya saya jawab, ya lawang sekelas ketua Rois Suriah ya, PCNO kok iso nggak ngerti hadis Kanjeng Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, itu bagaimana? Atau tidak kenal dawuh dan tulisan dari Romo Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Asafiyah Situbondo. Ya ketinggalan zaman. Taklid itu hanya bagi orang awam ya. Sedangkan orang yang alim itu tidak boleh taklid. Haram hukumnya untuk taklid. Jadi kiai-kiai semua harus tertantang untuk mencari datanya sendiri. Kenapa hak nasabah alawi itu batil? Nah, batil. Kenapa? Ya cari informasinya melalui channel ini dan channel-channel lainnya. Muhammad Saifuddin Zuhri, Assalamualaikum, jelaskan tentang mubahalah. Nah, sudah pernah kami bahas sih Pak Muhammad Saifuddin Zuhri, sudah pernah jauh itu. Pertama kali kan Rasulullah dengan Nasron Najron itu, tetapi nggak jadi ya. Asal usul ashabul kisah kan ya di situ. Ya. Jadi mubahalah itu tidak terjadi karena Rasulullah menantang para pendeta dari kalangan umat Nasrani yang berasal dari Najran itu, tapi nggak jadi. Tetapi
Setelah era Rasulullah ya ada di kalangan tabi'in dan seterusnya itu ada ulama-ulama yang melakukan mubahalah dengan lawannya ya. Lawannya dan ada yang tercatat ya tumbang ya, itu ada. Tetapi untuk era sekarang sebenarnya hal-hal yang seperti itu kan ya kurang ilmiah lah itu. Ilmiah selesaikan dengan ilmiah gitu loh. Kecuali masalah-masalah yang pelik, rumit, sulit untuk dicari solusinya. Itu baru mubahalah. Wong ini solusinya ada kok. Catatannya ada. Kurang berapakah kitab yang kami hadirkan karya-karya Ba'alawi atau karya eksternal Ba'alawi atas permintaan Ba'alawi yang isinya mengandung penyesatan agama dalam hal akidah, syariah dan sufiahnya. Tidak hanya masalah furu'iyah saja. Ya termasuk ya akidah juga. Menyangkut akidah. Di awal tahun ya pertama kali kami membahas tentang batalnya nasab Ba'alawi, kami belum berani untuk menvonis bahwa Ba'alawi itu sesat secara akidah. Ya karena masih dalam tahapan muqaddimah ya. Waktu kami diwawancari oleh Raden Syarif Rahmat ya di Depok itu saya belum berani karena apa? Masih dalam tahapan muqaddimah. Setelah tahapan berikutnya ya isi dan takhtimahnya, khotimahnya, maka kami sampaikan juga kitab-kitabnya, maka kami putuskan tidak semua tapi kebanyakannya ya, mereka itu menyimpang secara akidah. Dan bahkan secara syariah juga sebagian ada yang menyimpang. Contoh kecil misalkan amalu Ba'alawi hujjah misalkan di dalam kitab Bugiyah misalkan ya. Apa yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi itu bisa menjadi hujjah. Hujjah itu ya dasar, dalil, pedoman, panutan ya, seperti Quran. Nah, ini kan berbahaya. Berarti kalau ada Habib misuh ya kita boleh misuh mengikut Habib Ba'alawi kok. Kama qala Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Kan hujjah itu. Misalkan ini ada Habib yang mengerogol ya payudara wanita yang dijumpai di depannya misalkan ya. Kita mengikuti mereka ya boleh ya karena ada dasarnya. Amalu Ba'alawi hujjah. Nah ini yang berbahaya. Tidak hanya itu masalah akidah juga. Termasuk merusak akidah tentang sakralnya ya ketuhanan kita, uluhiyah ya, bahkan bisa melihat Allah seperti wajahnya Habib Abdullah. Lah ini kan ya sangat-sangat berbahaya. Sampai-sampai neraka jahim juga bisa dipadamkan, malaikat bisa diliburkan ya kan, pencatat amal juga bisa diliburkan itu. Tidak hanya mungkar nakir saja tapi raqib atid juga. Lah ini kan berbahaya. Nanti lama-lama surga itu surga versi Dajjal dan neraka versinya juga. Nah ini berbahaya. Ini menyangkut ranah akidah, tidak hanya masalah furu'iyah. Kalau masalah furu'iyah tidak terlalu bermasalah. Sama seperti ada Habib yang mengatakan menyembelih hewan kurban di halaman masjid dan menggunakan fasilitas masjid itu haram. Ini namanya orang nggak belajar secara keseluruhan dalam ilmu fikih. Yang digunakan itu hanya fikih statis saja. Tapi mengabaikan, tidak menghiraukan fikih dinamis sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Sosok-sosok seperti ini berbahaya bagi ummah. Karena apa? Ini akan dijadikan sebagai hujah. Didukung oleh Ketua PCNO Kabupaten Pasuruan. Yang masih muhibbin Ba'alawi ya berbahaya. Sangat-sangat berbahaya ini. Lebih baik cari dulu dasar utamanya. Kalau nggak ditemukan, timbang dulu maslahkah mafsadahnya. Nggak usah diterangkan secara, oh ini kalau mbak itu ruwet itu, hukum ruwet itu, bulat itu. Ya. Masjid itu untuk kemaslahatan ummah secara ammah. Itu masjid. Tidak hanya bagi jamaah, bahkan bagi orang kafir pun bisa mendapatkan manfaat dari masjid itu dalam hal misalkan muamalah misalkan. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah.
Itu. Apalagi masalah menyembelih hewan kurban di depan atau halaman masjid dan menggunakan air listriknya. Ya nggak usah dibahas haram kok, begitu haram gampang. Berani mengharamkan yang dihalalkan. Lihat dulu kasusnya seperti apa. Ya karena memang di dalam madzhabul arba'ah ya, tempat pembagian dan juga penyembelian sekaligus daging-daging itu bisa dilihat oleh fakir miskin itu ya di masjid musola itu atau di lapangan. Karena memang itu haknya mereka. Yang salah kaprah yang justru lah ya. Perlu dikritisi itu bukan masalah menyembelih hewan kurban di halaman masjid. Membagikan daging kurban tidak pada sasarannya. Itu yang penting. Kadang-kadang kan perumahan menengah ya mengadakan kurban dibagi sendiri ke tetangga-tetangganya yang mampu. Ya, ini kan enggak hasil tujuan. Enggak hasil tujuannya. Tujuannya kurban itu agar bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak pernah menikmati makan enak, daging, sate dan sebagainya. Gitu loh. Kalau orang-orang kaya ya sudah nggak perlu. Kemarin tuh saya malah nggak uman, saya berikan kepada orang semua. Saya cuma sate pun nggak saya makan. Karena apa? Yang penting itu umat kebagian. Lah ini yang malah justru yang penting. Kalau masalah mengharamkan penyembelihan di halaman, yang tidak boleh itu di dalam ruangan masjid. Kotorannya itu diobrat-obrat nang imaman atau tempat khutbah, mimbar, lah itu baru haram. Ambillah analogi, setiap masjid itu harus ada tempat pembuangan kotoran, tinja ataupun kencingnya jamaah, supaya orang kalau mau berjamaah itu bisa tenang dalam beribadah. Mosok masjid musola rono tempat buang air kecil dan besar kan ya lucu. Wah haram itu, wah masjid kok dibuat toilet. Haram lagi ya. Rokok haram lagi ya. Kalau semua haram, umat manusia ini nggak bisa gerak. Oleh sebab itu, kalau dosa-dosa kecil yang tidak haram mutlakon itu bisa dihapus dengan puasa Arafah, dengan puasa Asyura, dengan membaca Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar 33 kali, ba'dal maktubati khamsi sholawati, dirutini, istiqomai, lalu ditutup dengan 100 la ilaha illallah itu. Walau kanat dzunubuhu ya mithla zabatil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, diampuni semua dosa ya, dosa ini. Pas kita berjalan di perjalanan melihat aurat dosa kan nggak sengaja diampuni. Kadang ada sedikit-sedikit berbohong yang tidak terlalu fatal akibatnya ya diampuni. Dosa-dosa kecil itu, misalkan ada kurang halal, apa yang kita makan, kita minum 100% kurang halal ya bisa diampuni dengan amalan-amalan puasa dan yang saya sampaikan tadi. Jadi begitu, karena manusia itu mahalul khoto' wa nisyan. Kalau ingin semua tidak mau dosa ya jangan hidup di perkumpulan banyak orang, ya huzlah di hutan. Gitu nggih. Dari Pak Coro. Assalamualaikum senjika daun nggih. Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak Yai nderek ngaos sami. Berikutnya Ali Asyadi Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinanggul Melonggo Jeporo hadir Pak Kiai Nur Asyad nggih. Alhamdulillah Melonggo Sinanggul nggih. Kecamatan Melonggo. Ujung Para. Dikatakan ujung Para itu karena dulu dari kerajaan Demak Bintara ke arah utara itu tempat pelabuhan yang besar. Sebelum ada kerajaan Islam pertama di Jawa, di ujung Para itu sudah banyak lalu lalang ya perdagangan internasional di sana. Akhirnya menjadi ujung Para menjadi Jepara. Pak Suwarno Warno Gus Wafi ajak mubahalah.
Gak usah, Pak. Kang Timur, Habib ngayal terus yai kipin sering dereng sadar, ken mikir waras kipin yai nggih, kudu digendam ulang. Karena memang masuknya ke memori mereka dari para Habibnya itu sudah dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak bisa secepat kilat langsung bersih semua, itu nggak bisa. Mesti ada bekas-bekasnya. Bahkan sekelas Pondok Pesantren Paiton Probolinggo saja itu mengarang sebuah kitab panduan dzikir dan sholawat yang isinya juga masih ada Habibnya. Nanti kami buka bersama. Saya sudah dihubungi oleh kawan-kawan yang ada di Probolinggo sana. Ya inilah kadang-kadang kita ini ya sulit untuk meninggalkan kebiasaan yang sudah lama kita lakukan. Kadang-kadang itu. Okay. Pak Arif Azhar, MLBNU adalah jalan terbaik untuk memperbaiki struktural NU yang sudah lama rusak akibat dikuasai para politikus yang hanya mengharap jabatan. Nggih, Pak Arif Azhar, insya Allah nanti kita agendakan. Pak Muhammad Hanafi Indir Nyimai, semoga bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dirgantara Yuda Arjuna, tak perlu mubahalah dengan penjajah anti damai, dengan penjajah HRS kapan dijadikannya perang, teriak-teriak doang. Okay. Di negeri yang damai itu haram untuk mengobarkan perang. Perang itu melawan kemiskinan, kebodohan, kebatilan dengan tetap menerapkan kebijaksanaan. Gak ada yang namanya perang saudara antar sesama umat Islam. Mau dijadikan seperti Yaman dah. Podo Islami gorok-gorokan. Mau dijadikan seperti Suriah dah. Mau dijadikan seperti Irak dan bahkan Libya. Yo, berarti ya mereka memang kaum perusak perdamaian. Ngajak perang. Lalu mangsamu sing diajak perang iku rawani. Nek angkat semua kita kobarkan perang, hancur, habis sudah. Gak ada yang tersisa. Terusir dari negeri kita seandainya. Oleh sebab itu jangan ngomong perang-perang. Perang itu melawan KKB, OPM. Nah itu kita bantu TNI Polri kita, itu baru perang yang sebenarnya. Itu pun harus tetap kita nasihati lagi melalui Menteri HAM. Ya, kenapa perang? Ya, dari mana dananya? Dikompor-komporoi sama negara mana kamu? Nah ini harus. Gus Haji Zazuli, assalamualaikum ya, semoga sehat, amin, matur suwun. Gus Haji Zazuli LCMH, ya beliau ini bukti dari lulusan Hadrami Al-Ahqaf University yang masuk Hadramaut Provinsi ya. Tapi beliau tidak taklid buta ya dengan rektornya ya, dengan kawan-kawan seperguruannya ya, seperjuangannya. Karena beliau Gus Haji Zazuli ini orang yang merdeka, bisa menentukan pilihannya, tidak mudah diatur oleh Dek Hanif Alatosnya, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun di sabtu ilmu nggak bisa. Ilmu itu milik Allah. Nggak bisa seorang rektor, pengasuh pondok pesantren, kepala sekolah. Oh kamu kalau menentang kebijakanku, kamu ilmumu tidak bermutu, tidak bermanfaat. Selalu misalkan. Nggak bisa seperti itu. Berarti ini kan merasa bahwa ilmu yang kita punya itu miliknya kan begitu nanti. Padahal semua ini milik Allah. Harta, tahta, ilmu kita, keluarga kita semua itu titipan Allah belaka. Kita hanya menjalankan amanahnya. Begitu juga ilmu pengetahuan itu. Jangan merasa saya alim, nggak bisa. Okay. Kalau saya mengerti itu bisa, boleh ya, diterapkannya boleh. Tapi kalau wah saya nggak bisa. Okay. Jadi Gus Haji Zazuli ini orang yang sangat top. Pak Joko Nur, Gus Haji Zazuli semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Matur suwun nggih. Pak Hari Agus salam nggih. Alhamdulillah matur suwun. Gus Haji Zazuli, amin. Terima kasih Bib Joko Nur. Pak Joko Nur bukan Habib nih. Pak Kiai dari Tangerang. Pak Hamauti Uti, PBNU sekarang jadi lahan cari nafkah bukan cari ridho Allah. Okay. Kan sudah kami peringatkan beberapa tahun yang lalu. Negara kita ini tempatnya para preman bersarang, menguasai.
sistem premanisme, tidak hanya preman yang benar-benar terlihat seorang preman dan gerombolannya, tapi preman-preman berdasi, preman-preman berjubah, preman-preman berkacamata, berjas ria, ya banyak sekali. Akhirnya apa? Nggak bisa maju negeri ini. Sulit untuk maju kalau dekat di reformasi. Ya, yang kedua kali setelah 98 yang lalu itu. Harus direformasi lagi. Caranya ya begini, mulai dari kita sedikit demi sedikit. Ya. Harus direformasi. Supaya bangsa ini suatu saat nanti ya bisa dinikmati oleh generasi-generasi anak cucu kita nanti. Harus karena apa? Akeh-akehan pendukung. Aku lu duwe 20 juta suara misalkan. Hei Pak Presiden, kasih saya tambang. Hei Pak Menteri ya ekonomi dan sumber daya mineral misalkan. Misalkan aku njaluk tambang. Tak tarik tambang. Iya, kalau untuk menguntungkan seluruh anak bangsa nggak masalah, nggak mengapa. Tapi kalau untuk kemasukan uang sakunya ya, tabungannya secara pribadi kan ya, ini yang kejahatan luar biasa. Tambang yang ada di Raja Ampat ya, tambang nikel ya, lebih besar yang di Morowali. Nikel yang di Raja Ampat itu sejak tahun 2017 yang lalu sebenarnya, mulai tahun 1970. Tapi tidak terlalu dekat dengan wisata bahari, wisata murni Raja Ampat. Nah ini kan baru terkuak karena medsos ya. Ya akhirnya banyak orang yang kok ada ya PBNU ketuanya masuk ke situ. Lah inilah yang dikhawatirkan nanti kalau begitu-begituan ya NU ini akan disetir oleh uang gitu loh. Penguasa tunduk dengan kemauan penguasa. Yang penting dikasih uang saja. Kalau amanah nggak masalah. Kebanyakan itu kiai itu bukan urusannya tambang. Kiai ngurus tambang itu bisa juga masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ali fantadirisa. Ada bagiannya sendiri. Dalam sejarah bendahara NU yang ditangkap oleh KPK itu siapa? Ya baru kemarin itu, nggak pernah ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan ya kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan, akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Akhirnya apa? Orientasinya bukan keumatan tetapi keuangan. Pak Suherman, maaf Yai, jika ketum NU masih mengidolakan Habib, berarti diamnya Pak Alawi sukses Yai. Sebab kalau struktural PBNU dan kultural berselisih, Pak Alawi sudah enggak ada misi, mereka sudah sampai tujuan. Tujuannya ya mengadu domba itu. Menguasai, ibarat ular itu kepalanya dipegang. Ya, tinggal badan dan ekornya menggeliat semua. Taktik mereka sudah berhasil tertanam di dalam memori kiai-kiai kita yang distruktural. Tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi yang penting ya petugas harian, pengurus hariannya itu yang kepegang. Jadi berbahaya. Kalau kultur ini nggak bersuara, ya sudah, wassalam saja, nggak usah berorganisasi ke-NU-an, ya. Karena apa? Dirusak dari dalam dan luarnya. Buktinya apa? Jatma sudah dikuasai sebagai kebangkitan dari Jatman, ya, Jatma Aswaja. Bukti bahwa memang Jatman itu ya tidak rela dilepasnya, yang akhirnya mendirikan saingannya Jatma Aswaja itu. Masa kita masih belum terbuka mata itu, gitu. Okay. Pak Ahmad Gufroni, sudah 5 tewas, efek mubahalah di pihak pendukung Habib. Jika diteruskan pendukung Habib habis. Nggih, nanti kalau kita berdalil seperti ini, kita ganti diserang lowong kiai kok nyukurno.
tidak ilmiah, ya enggak begitu. Memang mubahalah itu memang ada efeknya, baik positif ataupun negatifnya dari kedua ya golongan atau orang yang pro dan kontra. Ada bagi orang yang beriman terhadap agama secara kafah keseluruhannya, pasti percaya. Ya. Kalau nggak percaya berarti ya dia hanya mengandalkan IQ-nya. Tapi jika ditelusuri melalui jalur saintifik juga masuk. Ya, karena itu nanti akan mengena ke mental. Gitu. Setiap dari diri manusia itu ada malaikatnya. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan jika kekuatan yang terbangun, power didukung oleh malaikat itu didukung pula oleh data kitabnya. Terus dilawan dengan orang yang tidak memiliki data dengan menentangnya, ya maka akan jatuh. Walaupun kita tidak mendoakan jatuh gitu. Oke, begitu. Jadi masalah mubahalah itu seperti itu, nggih. Pak Muhammad itu Habib Rizik gurune NU. Nggih. Lah ngono kok ya ora krungu lah. Nanti semua yang milih Habib. Nggih. Mbae sulap NU nebeng urip. Nggih, singkatannya begitu amat gondol. Habib Yahudi Yaman nggih. Jadi kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Kegagalan yang pertama itu akan jadi pelajaran kita bersama. Kita sudah kadung terbiasa ya, dulu itu diadu domba. Maka selanjutnya jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Kita harus bersatu padu bersama, ya rukun agawe santosa, cerah agawe bubrahnya persaudaraan kita. Nggih. Tapi kalau kalangan kibin biarkan, ini Pak Gus Aziz Jazuli, kalau kalangan kibin biarkan mubahalah tunggal saja yai, karena berbicara data sains mereka tak mudeng. Katanya ya itu telmi ya, telat mikir. Tidak mikir itu mengatakan kita ini dikatakan tolol-tolol ya. Gus Aziz Jazuli tolol, saya juga tolol. Bantah orang tolol itu nggak perlu lah. Ini bahasa-bahasa yang keluar dari orang yang tolol sendiri. Menuduh orang lain tolol, ya berarti dia sendirinya yang tolol. Kumprung nih bahasa kitab ya, bahasa Jawa gandulnya itu kumprung. Ya ini nggak boleh, biarkan Gus Aziz Jazuli, biarkan kalau mereka mau mubahalah sendiri, mubahalah sepihak ya nggak apa-apa. Pak Zarto Fashion tuh Sales hadirkan tadi habis makan bakmi mamah, gimana gitu. Surya Jaya pengen cepet-cepet muktamar, semoga ketua PBNU dan seluruh pengurus-pengurusnya bukan dari kalangan Muhyiddin, harus wajib. Dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi itu sempat dawuh bahwa tidak bisa dipisahkan antara ulama dengan habaib ya, karena memang Romo Kiai Hasyim Muzadi belum punya kitab seperti saya ini. Belum membaca kitab Majmu' Kalam, belum membaca kitab Rihlah al-Aswaq al-Qawiyah, belum membaca kitab Biharul Anwar, belum membaca kitab Anwarul Wilayah dan lain sebagainya, mempelajari tentang definisi akidah Syiah bagaimana lah. Ya kita tidak menyalahkan beliau. Ya. Karena orang akan alim pada eranya masing-masing, pada zamannya, pada tempatnya, pada di mana dia berada. Jadi kita nggak menyalahkan. Misalkan Gus Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo ya pernah mengatakan bahwa habaib jangan dipisahkan. Karena masih memiliki keyakinan Habib itu dzurriyyah atau cucu Nabi kita. Lah ya kita maklumi kan ya, namanya orang sepuh ya kan, ya wajar ya kadang-kadang untuk belajar lagi itu kan ya kadang-kadang sifat malas itu ada. Bener ya. Misalkan sekelas ya, mohon maaf ya, Kiai Haji Said Akil Siraj yang mengatakan bahwa keturunan Kanjeng Nabi itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Itu tidak semuanya benar. Ya, ada Ubaidillah juga. Jadi ya ini hal-hal seperti ini nanti akan dijadikan senjata oleh orang-orang yang kurang memahami ya retorika dari
eh, pelajaran nasab kita. Akhirnya ya menyerang balik. Oleh sebab itu memang mempelajari sejarah dan nasab itu perlu waktu, memang tidak cukup 1-2 bulan saja, bisa bertahun-tahun memang. Karena memang ada istilah-istilah yang kadang-kadang secara umum itu tidak ada, bahasanya juga beda kadang-kadang. Misalkan Muhammad Al-Bakir, ya kadang-kadang Al-Bakirnya itu nggak disebutkan, ya Muhammad bin Ali gitu saja. Supaya jelas kan, Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, ya, itu lebih mudah dipahami, ya. Tapi kadang-kadang nggak pakai itu. Pak Guru Ihsan, harusnya PBNU gentle. Kan ada LBMNU, ini momen paling tepat untuk jadikan Basul Masail. Ada edaran Pak Guru Ihsan, katanya membahas nasab itu nggak penting, nggak berhubungan dengan kemaslahatan ummah secara ammah. Nah ini nggak mau belajar, itu alasannya, dalil dasar hujahnya orang malas yaitu. Justru kalau kita nggak belajar ilmunya maling, kita akan mudah dimalingi. Di sirep, ajian sirep Begananda kita langsung tidur lelap, ya, bisa dicuri. Begitu juga ketika kita tidak mempelajari kitab-kitab karya Ba'alawi, eksternal Ba'alawi, ya, maka kita mudah dikibuli, dikelabui, dikadali, dibodohi, gitu. Sama dengan misalkan ada cerita tentang malaikat Mungkar Nakir yang bertanya kepada seorang muhibin yang sudah meninggal dunia, "Man rabbuka?" Jawabannya adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oh, bukan. Abdullah, ya, bukan bin Alwi Al-Haddad. Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad. Tapi orang kadang langsung memahami Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, karena kita nggak punya kitabnya, nggak mau mencarinya, sumber datanya dari mana. Akhirnya ya menengai saja, ya sama seperti LBM, PBNU, PWNU, PCNU, bahkan pesantren-pesantren lainnya. Ya mau bantah kayak apa, nggak punya kitabnya. Kalau kita ingin membantah ya sirahnya, biografi manakibnya Habib Abu Bakar Gresik, ya wajib punya kitab ini. Lah kalau nggak punya kitab ini ya nggak bisa. Bagaimana kita mau bantah? Ketika setiap kholnya Habib Abu Bakar Sohib Gresik, ya, dipropaganda oleh para penceramahnya dari kalangan mereka, padahal nol. Ya ini dasarnya. Ya kita nggak bisa berbuat apa, kita nggak punya ini. Oleh sebab itu wajib punya ini. Nah ini perumpamaannya, begitu, nggih. Sales kicap teram, kibin akut yang kekeh dipersilakan mubahalah. Jangan nanti malah gak bagus. Andi Hidayat, Fakih Mukodam itu dulu saat masih hidup kerja di kantor Kodam. Bukan Mukodam, nggih. Bukan Mukodam pakai kaf tapi pakai qaf, nggih. Al-Faqih nama aslinya itu Muhammad. Bapaknya bernama Ali. Ali itu anaknya Muhammad. Muhammad yang ini Sohib Mirbad namanya. Muhammad Sohib Mirbad anaknya Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam anaknya Alwi. Alwi anaknya Muhammad. Muhammad anaknya Alwi. Alwi anaknya Ubaidillah, katanya seperti itu. Jadi Al-Faqih Mukodam itu gelar. Dulunya nggak ada, baru-baru saja ada Faqih Mukodam, Faqih Mukodam itu. Ini kok muter-muter ya? Enggak ada. Berarti data aku sambung non gini. Okay. Jadi mohon maaf, saya akan membaca tulisan panjenengan yang awal tadi sambil selang-seling nanti. Jadi Al-Faqih Mukodam, saya sudah mengumpulkan bersama dengan kawan-kawan itu 600-an khurafat dan karomatnya Habaib Ba'alawi sejak awal. Bisa mengalahkan kitab Al-Jawharus Syaffaf, ya. Berisi cerita-cerita yang tidak sesuai dengan standar karomah, ya. Tapi berstandar khurafah, ya.
Lah ini tadi yang dari Rois Suriah NO tadi yang tetap akan manut tunduk pada keputusan PBNU walaupun salah. Terus balas ke saya, kalau merasa lebih hebat daripada Kiai As'ad atau Kiai Imron Hamzah ya monggo. Nah, namanya muhibin itu kan perlu disabarkan, disadarkan secara sabar dan penuh dengan kesadaran. Jadi kita tidak boleh taklid buta. Misalkan ada sesuatu yang salah dari diri saya juga, jangan tidak boleh mengikutinya. Ya. Kita tirulah Imam Syafi'i saja, begitu tawaduknya terhadap muridnya, terhadap muhibinnya. Jadi enggak membabi buta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari M3 Jos. Sehat selalu Kiai Haji Nur Yahya Hadi Negoro Kimin. Amin. Matur suwun, terima kasih atas doanya. X41. Setahu Kanjeng Nur, seberapa besar komunitas klan Ba'alawi di bumi ini, kekuatan politik serta kekayaannya, sebagai reminder secara askenas, bukan saat ini di negara apa titik koordinat cikal bakalnya. Saat ini peta ya para Habib Ba'alawi yang ada di dunia itu mayoritas di Indonesia. Pak X41 akan membangun koloni-koloni baru di negara kita. Kalau nggak percaya silakan dicek saja. Di Tarim Hadramaut sana itu tidak seberapa, karena memang orang-orang Yaman asli sana itu tidak suka perilaku mereka. Nggih. Argantara Yuda Arjuna. Wali Songo D1. Sholawat asghil secara umum disosialisasikan dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Namun bacaan tersebut juga ditemukan dalam kitab Al-Kawakib Al-Mudi'ah karangan Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Diklaim ya nggih, diklaim memang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf, suara saya yang biasanya merdu kayak Said Zulfikar Asy-Syaibani itu sekarang berkurang. Agak gelor-gelor, mohon maaf. Nggih, sholawat azghil itu dulunya memang dinasti pertama dari Abbasiyah itu agak sedikit mengawasi dari Ahlul Bait dan cucu duriyahnya. Itu yang akhirnya Imam Ja'far As-Shadiq ini berdoa dengan sholawat azghil ini. Jadi nanti diklaim lagi milik HPI Ba'alawi dari marga Al-Hinduan. Marga Al-Hinduan itu sama seperti yang di Banyuwangi itu loh. Ali Al-Hinduan yang membunuh sekeluarga yang dihutangi 500 juta beserta dengan mobil penternya di hutan licin, di hutan licin Banyuwangi itu. Itu Ali Hinduan. Harusnya sudah didor hukum mati di Nusa Kambangan harusnya. Nggih, Wali Songo D1 nggih. Nggih, Pak X41. Nggih. Titik koordinat cikal bakalnya karena memang ada agenda bahwa Indonesia kita ini adalah Taman Eden. Jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar itu Indonesia. Sejak dulu pada zaman Nabi Idris belum lahir lah ya, Nabi Adam kita belum lahir lah ya, ada Taman Eden. Minal masyriq ilal maghrib. Kehidupan pertama kali itu yang menyinari matahari itu di mana? Ya di sini. Mulai dari Papua, ya Pasifik lah ya, dari Papua sampai ke Sumatera. Waktu itu masih gabung ya, kebanyakan pulau-pulaunya. Karena orientasi dari orang-orang barat itu memang selain mencari rempah-rempah koloni-koloni G3 itu gold, terus glory and gospel itu untuk mencari tanah jajahan baru. Nah, melihat rempah-rempah yang ada di Indonesia melimpah ruah, yang akhirnya ya ingin menguasai daerah wilayah.
Sama seperti para perantauan dari Hadramaut dulu. Orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut datang ke Indonesia. Tidak hanya Hadramaut, ya orang Mesir juga, termasuk ya Yaman bagian barat, bagian utara. Banyak yang datang ke sini karena memang pelabuhan Arab itu ya dari Aden situ berangkatnya. Lewat melalui pinggir pantai ya, garis pantai sampai India, sampai Kamboja, Thailand itu Kamboja, sampai Aceh Darussalam sana. Nggih, begitu nggih. Pak X41 Indonesia. Muhammad Jawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen Pak Yai, barakallah. Amin. Matur suwun Pak. Amin. Pak Muhammad Jawari. Mas Anom. Fahru Rozi atau Ketua PBNU merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT GAK Nikel, perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ternyata enak jadi PBNU. Enak. Enak. Tinggal memanjakan protes, enak kemana-mana, duit mengalir masuk ke rekening kita. Mau apa? Haji pun di atas furoda. Saya ketemu dengan kawan-kawan yang terlunta-lunta. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah habis ratusan juta, ingin haji furoda, diusir-usir nggak berharga, 1.200-an. Bahkan yang dari Madura kan meninggal ya, orang kiai itu ya. Ya Allah, kok sebegitunya itu. Di sisi yang lain ada orang yang memamerkan kesuksesannya di atas furoda, sudah langsung mudah kemana-mana. Ya, karena apa? Ya di atas penyelenggara KBIH. Nah, ini orang yang tidak memiliki empati dan simpati sosialnya. Enggak. PT GAK ya, komisaris itu sebenarnya kan ya berapa sih sahamnya, gajinya enggak seberapa sebenarnya. Cuma jika bukan bagian daripada unit usaha di PBNU lah ya, di strukturalnya ya, maka ya enggak layak lah itu loh. Beliau kan bagian keagamaan gitu. Kecuali yang bagian unit usaha, nah, itu nggak mengapa. Kerjasama yang penting tetap untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua, ya. Semua warga negara berhak asalkan punya kapasitas ya, kualitas dalam mengelola sumber daya alam kita. Yang penting panggilan jiwa untuk apa? Untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Jadi tidak boleh ya merusak alam untuk kepentingan pribadinya. Oke. Raja Ampat Papua Barat. Raja Ampat terkenal surga terakhir di dunia kita ya, malah mau dirusaknya itu bagaimana? Nah, ini GAK Nikel. Memang nikel itu kan ini teknologi untuk baterai, khusus baterai mobil listrik ya. Ya nanti ada mobil-mobil dari Hyundai, dari Wuling, ada produk-produk Cina dan yang lain itu, Tesla itu. Jadi sangat memerlukan yang namanya nikel ini untuk tenaga alternatif yang lain, energi terbarukan lah, energi terbarukan itu. Nggih, begitu nggih. Mas Hanom nggih. Pak C, mengapa Bang Rumel mempermasalahkan kitab Sajarah Mubarokah Pak Yai? Apakah ada upaya untuk melemahkan tesis Kiai Imad dan mengapa LDI diam saja masalah nasab Alawi? Apakah ada maksud tertentu? Bagi yang mempermasalahkan kitab As-Sajarah Al-Mubarokah, apakah benar-benar karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, 604 Hijri itu. 606 Hijri wafatnya itu. Ya coba sebelum As-Sajarah Al-Mubarokah itu ada Muntaqilatut Thalibiyah. Sudah ada keterangan perpindahan dari keturunan dari Ali Al-Uraidi yang memiliki anak Muhammad memiliki anak Isa Ar-Rumi memiliki anak Ahmad Al-Abah An-Nafat. Keturunan dari Ahmad Abah An-Nafat di dalam Muntaqilatut Thalibiyah itu sudah tercatat, pindahnya kemana itu sudah ada, termasuk di antara dalam Muhammad ya, di daerah Rai Teheran, dan satunya adalah Ali di Ramallah Palestina. Lah kalau yang Husain ini karena keturunannya bercampur dengan Ahmad Asy-Sya'rani juga dari Ali Al-Uraidi, gabung ya, akhirnya tercampur. Itu dijelaskan di dalam
keterangan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Namanya aslinya enggak, bukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Kitab-kitab nasab itu kan ada sumber referensi pertamanya, Bahrul Ansab namanya. Lalu dijabarkan menjadi nama-nama tertentu, disandarkan kepada Imam Ar-Razinya. Begitu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan lagi. Selain Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah ada Muntaqilatut Thalibiyah yang mencatat anak-anaknya Imam Ahmad Al-Baqir. Tidak ada Ubaidillahnya. Tidak ada Ubaidillahnya. Muntaqilatut Thalibiyah itu abad 5 Hijriah. Ubaidillah sudah lahir. Tidak ada. Kalau ingin melacak keberadaan dari peristiwa hijrahnya Imam Ahmad bersama dengan rombongannya 70 orang itu, ya carilah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, bukan Al-Bidayah wal Al-Hidayah, Bidayatul Hidayah, bukan. Kalau Bidayatul Hidayah lah Imam Ghazali lah. Al-Bidayah permulaan, wan Nihayah pamungkasan, start finish. Nah, itu cari peristiwa ini tercatat atau enggak ya. Kalau enggak ya enggak ada, sudah. Karena peristiwa 317 Hijriah pada waktu Qoromitoh ya mengekspansi Ka'bah Makkah Al-Mukarramah ya, Masjidil Haram, dan membunuh ya 30.000 orang katanya. Ya itu tercatat semua di Al-Bidayah wan Nihayah itu dan di dalam kitab-kitab yang lainnya. Nggih. Gitu Pak Jai, nggih. Jadi Dek Rumel ini mau kembali lagi ke belakang. Itu sudah lama kita bahas. Mau diungkit-ungkit lagi. Nggih. Jadi nggak perlu, di situ nggak ada Ubaidillah, nggak perlu. Lah, terus ada kitab-kitab baru yang menyebutkan Ubaidillah. Itu pun saya sudah menemukan kitab Al-Usul dan kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba karya Said Anas Al-Katabi. Saya pernah mengatakan bahwa Said Anas Al-Katabi atau Al-Qutbi dari Madinah itu jika dirunut juga seorang nakib yang palsu. Nah, nanti kita bahas lagi pada tema yang lain dari malam hari ini gitu. Ya, dan mengatakan adanya Ubaidillah itu bil ijma' surah wal istifadhah. Sudah kami terangkan surah wal istifadhah ijma' itu seperti apa persyaratannya. Sudah ada, sudah lama kita sampaikan dalam kitab Al-Kafi Usul Kafi Al-Muntakhab ya. Kitab-kitab nasab itu, standar nasab itu, nggih, Pak Jai nggih. Mengapa LDI diam saja masalah nasab Alawi? Apakah ada maksud tertentu? Diam karena tidak tahu. Yang dipikir itu uang, usrun gitu. Penting menguntungkan. Tapi mereka ketir-ketir Pak Jai. Karena apa? Nanti kalau Pak Alawi benteng pertama tumbang ya, nggak lama lagi LDI juga akan tumbang, akan menyelamatkan uang-uangnya ke luar negeri. Banyak yang sudah hijrah taubatan, ada yang gabung LDI 60 tahun, 70 tahun ya. Di usia tuanya itu taubat hijrah. Cuma sayangnya mereka yang hijrah dari LDI itu tidak banyak ke NU. Banyaknya itu ke Salafi Wahabi. Kenapa ya? Karena NU tidak mau merangkul gitu. Ajaran NU terlalu ruwet dan bulat katanya. Padahal ya tidak lah. Ya tidak. Jadi tergantung ke-NU-annya, wawasan ke-NU-an perorangannya. Nggih, itu Pak Jai nggih. Pak Israel Kamret, tepat dan betul dengan keilmuan bukan mubalah. Nggih leres. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Bambang Nuryanto. Standar di mana? Gus Adi Jazuli misalnya, Superman, Godam dan lain sebagainya. Bukan Godam, makimu Godam. Ranggenah, Kiai As'ad pernah dawuh, PBNU kalau salah ya jangan diikuti. Masih ada videonya, nggih, Ranggenah, saya masih nyimpan itu videonya itu. Kiai As'ad Samsul Arifin itu yang membawa surat dari Mbah Khalil ke Jombang. Yang diamanai tongkat dan lain-lain itu. Beliau sendiri berpesan seperti itu. Ada videonya dan ada audionya kok. Bisa dilihat dan didengar semua. Nggih, Ranggenah, nggih. Pak Nur Hadi, ada seorang kiai dari Bogor yang meninggal dunia bareng sapi sembeliannya. Bagaimana analisa Pak Kiai? Lah ini ada berita nih. Hari kapan ya? Ya pas Idul Adha lah. Ya, nyembelih sapi, sapinya digorok, meninggal sapinya. Beliaunya juga ikut meninggal bareng-bareng dengan sapinya. Ini bagaimana?
tukang jagal sapi kambing lah ya, itu pekerjaan yang berisiko tinggi dalam hal kejiwaan. Oleh sebab itu selayaknya kita hindari, walaupun halal, walaupun dibenarkan. Cukuplah tugasnya mudin saja, fardu kifayah, perwakilan saja, nggak perlu semuanya bisa menyembelih. Di masjid-masjid banyak yang menyelenggarakan cara menyembelih korban yang benar ya. Tapi kalau boleh ya, saya berpendapat, ini pribadi saya, kalau bisa hindari saja. Jangan, saya sudah nggak mau nyembelih hewan, kasihan. Walaupun diperbolehkan, ya sama seperti regu tembak di Nusa Kambangan. Ya sama dengan hukum perang. Itu resiko tinggi memang. Walaupun benar. Banyak di antara tukang jagal hewan di tempat penyembelihan hewan itu, RPH itu di masa tuanya itu matanya buta. Belum meninggal dunia, belum sampai tua, ya masa sebelum pensiunnya itu buta. Karena roh itu sama dengan reh. Roh itu sama dengan reh atau udara yang sudah terprogram ya dari jasadiahnya, lalu ketika keluar dari raganya akan nampak kepada orang yang ada di atasnya atau sebelahnya. Banyak hewan yang kamanungsan juga. Tidak semuanya. Ada hewan yang kamanungsan. Kalau niat kita kurang bersih, ya hati kita kurang tulus ikhlas, ya maka efek negatifnya itu akan kembali kepada kita. Ya, mohon maaf, saya nggak menakut-nakuti orang untuk menyembelih hewan, asalkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat tatanan. Nah, peristiwa seperti yang terjadi pada Kiai Idham Khalid namanya, atau Kiai Khalid ya, seorang pengasuh Majelis Ta'lim di Citayam Bogor ya, yang meninggal dunia bareng dengan sapi yang disembelihnya. Ya, itu bagaimana? Ya kemungkinan besar ya malaikat mencabutnya itu sekalian gitu. Ya kalau dikembalikan ke hakikatnya ya wis takdir takdirnya itu. Tapi keluarga yang ditinggalkannya itu ya sudah diwasiati sebelumnya kok untuk meneruskan profesi bapaknya almarhum itu. Terus sebelumnya juga tidak ada riwayat penyakit jantung atau apa ya. Semuanya kembali ke jantung. Mungkin pas lihat darah itu langsung kaget, langsung nyentak ke jantung, lalu pompanya berhenti, ya bisa juga. Ya itu menurut standar medis kedokterannya ya. Tapi kalau menurut standar sesuai dengan pemahaman saya yang ya kalau saya terangkan seperti itu, kalau ya semua orang ya begitu. Nah ini kan beda gitu. Jadi kalau bisa hindari saja. Itu cukup fardu kifayah bagi orang per orang yang mau menjalankannya. Ya memang hidup ini penuh risiko. Jadi orang seperti saya berisiko. Jadi orang kaya ya risiko. Pejabat ya semua ada risikonya hidup ini. Kalau nggak mau risiko ya jangan hidup gitu. Karena memang hidup itu penuh dengan masalah. Kalau mau lari dari masalah ya jangan hidup gitu. Inilah hidup. Yang penting kita bisa menimbang masalah dan mafsadahnya. Nah, masalah menyembelih itu tadi ada hewan yang kamanungsan. Ya, nanti ini hampir sama seperti keyakinan Syiah. Mohon maaf, Syiah yang dari riwayat Al-Mufaddal itu murid setianya Imam Ja'far Shadiq. Memang tidak semua hewan ya itu murni tidak memiliki roh sejenis roh insani ya. Tapi kadang-kadang juga memiliki roh insani. Kalau kita tidak percaya dengan adanya naskhu ya seperti itu ya, kita tidak usah percaya hadis Nabi yang menerangkan bunuhlah cicak. Karena cicak itu adalah penjelmaan dari orang kafir yang pernah meniup api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Lah masa cicak yang ada di Irak sana terus di Indonesia ya
harus kita berantas semua kan ya enggak. Maksudnya bagaimana? Kemungkinan besar ada roh jiwa manusia yang tidak mutmainnah, yang kafir kepada Tuhannya, aturan alam ya. Terus akhirnya dibagikan ke dalam diri cicak-cicak itu juga bisa. Karakteristiknya ya. Mohon maaf, ini nanti kita bahas lagi pada tema yang khusus ini. Cicak. Kenapa kok cicak itu sunnah dibunuh ya, selain fuaisikoh ya, fasik ya, kayak nelean, membawa kotoran, juga membuat penyakit ya di sekitar rumah, di dalam ruangan rumah. Cicak itu kan seneng kopi juga kan. Kalau nggak percaya coba jenengan buat kopi, sisakan jenggelaknya yang di bawah itu ya, biarkan, pasti nanti cicak itu akan masuk untuk meminumnya, plus perangkat ya. Begitu juga cicak itu makannya juga nasi. Cuma bedanya cicak itu bertelur, tidak melahirkan seperti kita. Lah, hal-hal seperti ini bisa kita pelajari bersama secara ilmiah. Suatu saat ilmu-ilmu yang tabu, pemahaman-pemahaman yang dulu belum sempat kita kaji bersama melalui ilmu ya, secara bertahap nanti akan terkuak misteri-misteri itu secara logis lah, secara ilmiah atau ilmu pasti ya, pasti ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan ada kunu kirodatan khosiin, ada yang dirubah menjadi babi dan kera, itu kan ada juga, ayatnya juga ada, hadisnya juga. Bismillah, mohon maaf, hadisnya juga ada. Bahkan dalam satu kesempatan itu ada keterangan dari muridnya Imam Ja'far As-Shadiq yang melihat orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah itu belum tentu itu manusia lah ya. Bagi orang yang memiliki ketajaman batin tingkat tinggi ya, melihat babi, melihat celeng, tawaf itu ya bisa juga. Apa? Jiwanya yang dilihat. Jiwanya. Kadang-kadang kita sesalkan ya, coba kita lihat hampir 2 juta lah ya jamaah haji kita dari seluruh dunia yang berkumpul dalam satu titik ya, di Arafah misalkan, di Makkah misalkan, di Masjidil Haram ya. Coba empati dan simpati umat Islam terhadap saudaranya yang dibunuhi setiap menit, detik, jamnya di Gaza, mana coba? Paling ya doa saja. Bahkan banyak video dari saudara kita Muslim yang di Gaza, kota sudah luluh lantak semua, masih ada anak kecil, wanita, semua terbunuh setiap harinya, seperti nggak ada harganya. Di sisi yang lain, orang-orang kaya tertawa-tawa, sukacita dalam hal spiritualnya di sekitar Ka'bah dan Madinah sana, tanpa ada kekuatan untuk menentang kejahatan Israel sana. Kok hanya Houthi dari Yaman malah yang mengirimkan rudal-rudal ke sana, ke langsung wilayahnya Israel. Kenapa? Ini ibarat umat Islam ini hanya di kuantitasnya saja. Kualitasnya banyak yang masih belum terbukti di depan mata. Ya sama dengan di Indonesia. 80% lebih penduduk Indonesia kan Muslim. Kenapa orang yang paling kaya di Indonesia itu non-Muslim? Ini aja sudah bisa kita ya nggak terlalu teliti betul, jeli ya, mendalami masalahnya. Langsung bisa kita menemukannya. Oh kok iso ya? Kenapa ya? Ya sama seperti yang terjadi di waktu haji di sana. Sukses berhaji itu orang-orang kaya semua loh ya. Tapi menghadapi satu negara Israel saja nggak bisa. Membiarkan Israel membantai penduduk Gaza yang sudah tak berdaya. Bagaimana? Di mana 22 negara Arab di sekitar Afrika Utara, Afrika Tengah, Tanzania, Dar es Salaam, Zanzibar, Irak, Iran, Suriah, Turki semua. Mana? Turki hanya bersuara tapi tidak mampu untuk mengirimkan rudalnya, mengingatkan ya Israel. Seandainya senjatanya Iran dikirimkan ke wilayah Askelon ya, Tel Aviv, sudah tidak perlu menunggu hari,
jam langsung luluh lantak semua. Bandara Ben Gurion kirim aja rudal jelajah jarak jauh dari Iran misalkan, dari Pakistan seandainya. Ya inilah yang namanya aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Nggih, ini saya anggap sebagai analoginya. Nggih, begitu nggih. Dari mana tadi? Mohon maaf. Ngelantur kemana-mana. Nggih. Pak Nur Hadi nggih. Nggih, jadi tadi Pak Nur Hadi, keterangannya itu saja sementara. Nanti kita bahas lagi masalah babi, masalah monyet. Nah, apakah ada jiwa-jiwa manusia yang masuk ke raga hewan? Bagaimana nanti ada urusan belakangan. Nanti akan kami tampilkan hadis-hadisnya juga. Quran ayatnya juga. Insya Allah ada. Tapi tidak semua. Tidak semua. Itu namanya hewan sing kamanungsan. Hewan sing kamanungsan. Buaya kamanungsan juga ada, monyet kamanungsan juga ada. Kalau nggak percaya ya berarti nggak usah percaya klinik tentang babi ngepet itu, ya, babi ngepet. Babi ngepet itu kan ya manusia menjadi seekor babi ya, karena 90% DNA-nya sama. Santri goib, isu nasab selesai lewat PBNU kalau orang-orangnya waras. Nggih, nggih. Kita tunggu-tunggu. Hari Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nggak semoga Pak Yai selesai. Amin. Pak Jagono semoga sehat selalu, memberikan kesehatan, keselamatan, amin. Matur suwun Pak Jagono nggih. Baratul Halwa, tolong aku Jawa Timur Indonesia nyimak. Alhamdulillah wong cilik wis padha ngerti. Bilih Pak Alawi bin Ubaid mek ngaku-ngaku durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Terputus 650 tahun nggih Bu Baratul Halwa. 650 tahun. 650 tahun itu waktu yang sangat lama. Lalu dibuatlah supaya kelihatan bersejarah. Bersejarah. Dikuatkan oleh eksternal. Oleh An-Nafka Al-Ambariyah disebutkan Ubaidillah. Tapi keturunannya tidak jelas. Ba'alawi, Alu Abi Alawi itu min Duriyati Jadid. Jadi Alwi bin Ubaidillah itu domleng ke Jadid bin Ubaidillah. Yang sebelumnya itu tidak tercatat. Tapi dipaksakan ada. Mulai pertama kali yang mencantumkan ya mulai Al-Jahurus Syafaf itu kitab khurafat 502 cerita. Itu bukan kitab. Sampai Buya Hamka sendiri itu pernah kenal nyebut dan nuliskan nama kitabnya. Tapi saya nggak yakin beliau membacanya. Karena pada waktu itu sulit ada kertas-kertas masuk ke Indonesia. Belum ada PDF, belum ada komputer waktu itu. Jadi Buya Hamka sendiri belum tentu tahu isi kitabnya. Seandainya kok beliau tahu, insya Allah tidak mau percaya kepada Habaib Alawi. Gitu. Oke. Jadi 650 tahun. Dimulai dari kitab internal Ba'alawi ya, Al-Jawharus Syafaf, terus kitab karya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Al-Buqatul Musyikoh, lalu kitab Al-Ghuror, lalu kitab Fatuhur Rahimir Rahman karya Umar bin Abdurrahman Shagibul Hamra, terus kitab Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah. Lalu setelah abad 12 Hijriah ini terus dikembangkan terus kitab-kitab. Jadi secara seakan-akan itu kompak gitu loh. Banyak di antara mereka yang ngarang kitab. Akhirnya Syuhrah wal Istifadhah di branding, ya, di framing, di setting seperti itu. Nggih, Bu Baratul Halwa. Bintang kebenaran, PBNU lagi sibuk ngurusi tambang, nggak sempat ngurusi umat, apalagi polemik nasab. Sekalipun PBNU bikin instruksi, malah blunder adu domba PWLS dan masyarakat. Pancen PBNU gak bermanfaat. Nggih, sebenarnya bermanfaat. Saya masih bela nih ya. PBNU-nya bermanfaat, cuma oknum-oknumnya itu yang masih kurang bisa memanfaatkan kesempatan ya, waktu menjabat gitu saja. Karena harusnya ormas Islam itu memikirkan umat, baik ekonominya, agama ibadahnya ya, nasib ummahnya, itu harusnya begitu. Nggih, Pak Bintang kebenaran. Nggih. Berikutnya
Haula Humaira. Ada Gus namanya Khalili Al-Goblok ya. Nggih. Kita harus tahu nggih Pak Bu Haula Humaira. Lola Ismail Al-Khalili itu ada 2. Beda ya. Coba jenengan ingat semua. Kalau menantunya Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kedung Tarukan Surabaya, itu Muhammad Ismail Al-Khalili. Lulusan Tarim. Ya, lulusan Tarim. Tapi bukan Habib. Tapi mendapatkan injeksi ilmu dari Habib. Tapi kalau Lora Ismail Al-Khalili, ya generasi sama ke-6 lah. Dari keturunannya Mbah Khalil Bangkalan. Itu ya lulusan Tarim, tapi beda orang. Wajahnya beda ya, dari jalurnya, mbahnya, bujutnya ya sama saja. Mbah Khalil Bangkalan. Itu bukan mantunya Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi begitu nggih. Bu Haula Humaira nggih. Farma 20. Dia ayu widyastutimu bahalah sampai almarhum. Jangan ngarep ketemu pakai mukodam. Ba'alawi aja ogah takziah apalagi pakai mukodam. Nggih, nggih. Ya takziah malah justru tetangganya, saudaranya. Oleh sebab itu jangan mubahalah. Enggak usah mubahalah. Bantah dengan ilmiah. Patuh hari. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngas alhamdulillah semoga tercerahkan. Amin terus. Ben bejane. Assalamualaikum Yai Nur. Ahli nasab seluruh dunia belum ada yang mampu membantah dengan dalil yang sah terhadap tidak tersambungnya nasab kabaib kepada Rasulullah hasil tes DNA Yahudi hanya penipu yang mengisbat. Nggih. 3 langkah jalur keilmuan yang kita sampaikan ini belum ada yang bisa membantah mementahkannya. Belum ada jalur catatan nasab dan sejarah, ya, jalur ilmiah DNA-nya, terus jalur kesesatan hurufahnya, belum ada yang bisa membantah. Kitab yang kami gunakan untuk menunjukkan hurufah itu tidak ada yang bisa membantah. Toh kalau ada yang bisa membantah itu pada waktu Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi istighraq, ya, syatohat misalkan, oh nggak bisa. Syatohat itu harus berdasarkan syariat sebagai tolak ukurnya, penfilternya, gitu, nggih, ben bejani, nggih. PTN Winjago Palembang. Kalau menurut saya, meski masalah nasab ini masih ada yang mau mengalah tentang dalil-dalil yang bisa membuktikan dan mengesahkan nasab mereka, sebaiknya tetap menjaga perkataan dan tidak saling menjatuhkan. Nggih. Kalau saling menjatuhkan itu dalam hal perdebatan, asalkan dengan kode kesopanan itu boleh, Pak PTM Winjago Palembang. Dalam arti apa? Untuk melawan argumentasi lawan yang lemah itu harus dilemahkan sekalian. Jadi perdebatan atau diskusi itu mana yang lebih kuat hujahnya. Misalkan menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu haram. Hujahnya mana? Dalil dasarnya mana? Kalau menurut saya halal. Tetap menjaga kebersihan, menggunakan fasilitas air dan listrik masjid itu diperbolehkan. Nggak masalah karena memang masjid itu digunakan untuk kemaslahatan keumatan, kemaslahatan ummah bersama. Nggih. Nggih begitu nggih. PTM Winjago. Pak Supardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya yang punya gelar Gus ngasih contoh ke kami ngomongnya dah memalukan, ini bagaimana? Perasaan orang tuanya memalukan. Kami yang orang biasa masih punya adab, apalagi kepada kiai. Nggih Pak Supardianto. Tidak jadi ukuran apakah itu anaknya kiai atau gawagis atau tidaknya yang benar-benar akhlakul karimah, menjaga kesopanan. Kadang-kadang justru orang yang terlihat asor dalam hal pekerjaan, keilmuan, belum tentu beliau ini bukan orang yang mulia. Justru mulia di sisi Allah karena menjaga akhlaknya, menjadi karimah. Begitu nggih, Pak Supardianto. Kadang-kadang gawagis apa? Berapa menitnya? 14 kurang sidik. Jadi adab itu penting karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan khalqan wa khuluqan. Tapi kadang-kadang kita ini sulit membedakan mana itu
kholkon dan khulukon. Kalau kholkon itu sulit dirubah. Nek khulukon bisa diusahakan. Orang yang sudah memiliki bahan baku buruk ya dari sononya ibaratnya begitu, wis gawan bayi lain. Dirubah kayak apa sulit dilalain. Walaupun bisa cuma sedikit. Itu kholkon. Lah khulukon ini setelah kenyataannya masih netral. Fitrahnya masih jalan murni. Tinggal kita menuliskan buku putihnya itu dengan tinta merah, tinta hijau, tinta kuning, tinta abu-abu dan seterusnya tergantung yang mengukirnya. Nggih begitu Pak Surento. Bu Senjita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Polemik nasab hanya pintu pembuka bagi berbagai kajian ilmu, filologi, genetika, sejarah dan lain-lain. Yang bilang ilmu nasab tak penting hanya orang-orang yang mengalami kesesatan dalam berpikir. Nggih, Bu Senjita dari Pamekasan. Penting. Subhanallah, subhanallah. Jadi penting belajar ilmu nasab. Kalau nasab pribadi yang tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi itu nggak penting. Kalau nasab yang berhubungan dengan Nabi, nabinya umat Islam sedunia, itu wajib menurut saya. Karena apa? Di saat dibutuhkan seperti ini, kalau ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi itu harus tahu, ngerti akhirnya dengan mempelajari nasab ini. Bagi orang yang tidak mempelajari, ya akhirnya mudah ditipu, dibodohi, dikelabui, ya. Ya itu. Jadi begitu nggih, Bu Senjita. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisi seperti zaman sekarang ini, ketika banyak kemungkaran, ya, ya merajalela jelas, ditanamkan ke dalam benak memori anak bangsa, santri-santriwati kita, santriyah kita, maka ya wajib kita untuk mempelajari ilmu nasab. Bener tah mereka itu cucu Nabi kita? Ternyata ora bener. Nah, akhirnya kita bisa memutuskan karena ada keilmuan dasarnya itu. Nggih, pengetahuan lah, nggih. Nggih Bu Senjita. Bang Andre, Assalamualaikum. Ini saya baru lihat di perempatan Kertajaya Surabaya. Akan ada sholawatan yang dihadiri Pak Habib Syekh dan Jindan Ali Kuitang. Bagaimana respon PWILS Surabaya? Oh, nggih, nanti saya tanyakan nggih. Mungkin acaranya mau di Taman Hiburan Remaja mungkin nggih, Kusuma Bangsa nggih, mungkin nggih. Nanti kita koordinasi ya, kita tidak melarang karena mungkin penyelenggaranya ya wali kota juga kemungkinan, tapi blender apa enggaknya tanggal 12 besok itu mungkin benar atau tidaknya masih kita dalami nggih. Bang Andre matur suwun. Pak Roni Fatahillah. Nafsunya menyatakan Mbak Alawi cucu Nabi Yai, sedangkan dalil tidak punya, akhirnya mengorbankan diri mubahalah. Bukankah orang akan meninggal bersama orang yang dicintai, terkabul hajatnya? Nggih. Tapi yang dicintai itu seperti apa itu? Nanti akan dibangkitkan ya bersama dengan dia itu. Yusarul mar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbatta. Kalau mencintai yang salah, ya nanti akan dibangkitkan dengan salah. Dengan orang-orang yang salah juga, kaprah tapi. Gitu. Nah ini sebagai orang yang berilmu, memiliki akal sihah, ya, maka gunakanlah, ya, barokah dari Allah yang Maha Rahmah terhadap umat manusia kita ini. Aktifkan, ya, basiroh kita, pengetahuan pemikiran kita, jangan sampai kita mudah, ya, untuk menerima begitu saja tanpa adanya hujah. Nggih, Pak Roni Fadil. Bu Arfi Fadilah, assalamualaikum. Para Balawi nggak akan mau kalau nasabnya dibeberkan lewat ranah ilmu. Maunya mereka cuma lewat mimpi aja. Nggih. Kalau lewat mimpi ya terserah. Tapi jangan disampaikan lewat sadar ya qadha. Kalau mimpi ya balas lewat mimpi. Sama dengan ketika kita disumpahi orang di jalan. Misalkan, Bu Arfi Fadilah, saya sumpah demi Allah, jenengan harus ngasih saya uang 3 juta. Dan jenengan juga harus balas. Karena ini sumpah, jenengan juga harus sumpah. Sumpah demi Allah, saya tidak mengasih panjenengan uang 3 juta. Gitu. Supaya pas, gitu. Nggih, Bu Arfi Fadilah. Ini caranya seperti itu. Nggih. Pak Gavin. Assalamualaikum. Namanya Derek nggih sami. Pak Fendi Kurniawan. Menurut pendukung Pak Alawi, untuk bermubahalah adalah bentuk kita menjerumuskan mereka. Kita yang tahu kebenaran wajib hukumnya menyadarkan mereka dari kesesatan, bukan malah menjerumuskan dengan mubahalah. Nggih, saya larang nggih. Jangan dengan mubahalah. Berbahaya.
bagi orang yang mempercayainya. Karena mubahalah itu ya ada efeknya, negatifnya. Kalau tidak terbukti, kalau benar sih nggak masalah. Ternyata kan ya terbukti orang-orang yang bersumpah, saya bersumpah mubahalah sepihak, bukan mubahalah asli lah ya. Seperti Gus Maulana Ishak yang sudah pernah ke sini ya, dari Kudus, Jawa Tengah. Dia pernah mubahalah tapi masih hidup sampai sekarang ya. Begitu juga Yai Mufid, ya banyak yang mubahalah itu. Nggih. Pak Fajar dengan saya. Muhammad David, Assalamualaikum. Sumenep hadir. Waalaikumsalam. Sumenep Madura nggih. Monggo Sumenep nanti merembet ke Sampang, Pamekasan dan Bangkalan, semua untuk menyadari dengan keilmuan, nggak usah musuh-musuhan, nggak usah culuri-culuritan, nggak usah tenung-tenungan, nggak usah santet-santetan ain-ainan, nggak usah rotib-rotiban menyerang lawan, nggak usah. Buktikan dengan cara yang ilmiah, nggak akan bisa. Jalur bukti kitab karya internal mereka itu sudah menjadi bukti bahwa mereka itu merusak ajaran agama Islam. Di dalam ajaran Islam nggak ada ajaran-ajaran seperti misalkan saya ini menyatu dengan diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya ucapkan ini dari Kanjeng Nabi. Saya minum ini juga atas kehendak Kanjeng Nabi. Sufi sekelas tinggi ya, elit sufi misalkan kutbi makomnya misalkan, tetap nggak bisa dibenarkan seperti itu. Apalagi ditulis dalam sebuah kitab. Nggak bisa, nggak ada dasarnya. Wong al-halat saja bisa dibunuh dengan syariah kan, dieksekusi kan. Ontoseno, sekarang masyarakat Indonesia sudah banyak yang tercerahkan dan sadar bahwa gerombolan Robito Allah sudah berdiri Muhammad dan hanya gerombolan insya Allah harus tetap disampaikan Pak Ontoseno. Jangan berhenti. Karena apa? Ini perlu waktu lama, tidak cukup 3 tahun, 4 tahun. Bisa puluhan tahun. Karena apa? Generasi muda kita ini sudah banyak yang tercemari keyakinannya, pemikirannya. Jadi kalau kita diam saja, nanti yang menang ya kebatilannya gitu. Nggih. Gus Haji Zazuli, biarkan saja Bib admin KRT Nuryatin Kipin yang komen biar seru. Nggih. Nggih. Jadi yang pro dan kontra, nggih, tetap kami baca semua. Bayu, Pak Kalongan hadir. Saya telur Pak Yai maju terus, jangan gentar, siap. Wali Songo D1. Sholawat asgil sudah diklaim juga. Tadi sudah saya bacakan. Pak Lencai Boncai, nggih, Pak Lencai, nggih. Pak Lencai Boncai ini termasuk rajin nulis komentar. Bayu Jati Kusumo. Oh, jenenge kok kayak Yayasan Jati Kusumo ya. Sudiro Hadianto. Bahsul masailkan saja kok ruwet. Lirboyo Ploso lawan Kiai Imad ben Ceta. Nggih. Nggih, alergi kok. Alergi nggih. Nggih. Ranggena, Gus, ada berita menarik. Prof Kiai Asep Saifuddin Khalim mengkritisi surat PBNU. Nggih, saya belum nyimak nggih, Pak Ranggena. Isinya kayak apa ya? Mungkin Kiai Imad, Kiai Abbas itu kan ya anak-anak ya, ibaratnya anaknya PBNU lah ya. Ya panggilan Kaisa gitu. Mediasi atau klarifikasi ya, tabayun lah ya. Minta penjelasan seperti apa. Biar nanti lakukan dan disampaikan keterangan-keterangan ya, presentasi yang lebih luas lagi ya, ketemu secara langsung kan iso. Kenapa kok malah tambah mengeluarkan surat edaran ini? Nggih, surat edaran itu nggak produktif menurut saya. Banyak akhirnya pro kontra di lapangan. Akhirnya Banser Banom ini juga banyak yang protes. Nggih, akhirnya multi tafsir. Multi interpretasi, multi asumsi nantinya. Tuntung TNT. TNT itu berarti kemarin mana ya? Tuntung TNT. Orang Yaman saja tak percaya dengan Habib. Kok pribumi percaya Habib buta tak melek, aneh. Nggih. Kadang-kadang Muhyiddin itu lebih fanatik daripada Habibnya sendiri. Kadang-kadang orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab ya, karena nggak melihat situasi dan kondisi di Arab seperti apa. Kita ini kadang-kadang mudah tertipu oleh casting. Nggih, kadang-kadang mudah tertipu. Orang Arab sekarang itu sudah moderat, malah justru orang di sini malah lebih Arab daripada orang Arab. Nggih, orang Arab di masalah budayanya itu. Kita ini banyak tertipu oleh casing. Nggih.
Hidayatul Mukarram. Di mana kitab-kitab khurafat Ba'alawi di-download? Nah, kalau download itu kadang bisa, kadang enggak, kadang biaya. Kadang enggak, kadang free, kadang majanan. Nah, kalau enggak punya akses ya enggak bisa. Sebagian kiai-kiai ya minta ke kita ya kami kasih, kami kirimkan datanya. Nanti kalau enggak saya kirim, saya hanya simpan sendiri saja ya dikira sama dengan bohong nanti kita itu. Nggih. 1997 album. Terima kasih Kiai Nusantara. Kiai, apa hukumnya taklid buta bagi awam? Taklid buta bagi orang awam yang masih ada kesempatan untuk belajar itu tetap haram. Taklid buta dalam hal yang subhat termasuk diantara masalah nasab. Kalau taklid buta masalah sholat 5 waktu yang maklum bidoruri, ya istilahnya sudah semua orang tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, ya itu taklid buta gak apa-apa. Bahwa rukun Islam ada 6 bukan 7, rukun Islam ada 5 bukan 6, rukun iman ada 6 bukan 7 misalkan. Taklid itu gak apa-apa. Tapi kalau masalah usul furu yang berhubungan dengan masalah akidah syariah itu perlu tetap belajar lagi, karena belajar itu kan sampai mati. Pak 1997 album. Karena kesempatan hidup itu ya kesempatan belajar. Prinsip tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ini harus kita terapkan mumpung kita masih hidup, karena karakteristik manusia itu kalau otak memorinya tidak diasah itu lama-lama akan tumpul. Jadi ngaji terus. Sebab itu setiap Jumat itu ada khutbah. Itu untuk mengingatkan manusia supaya jangan lupa untuk bertakwa. Wasiat takwa itu kan rukun khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Wasiat takwa itu. Nggih. Jadi hukum taklid buta bagi orang awam yang masih ada kesempatan untuk ngaji dan belajar tetap haram dalam hal-hal tertentu. Nih, kalau dalam hal-hal yang tertentu pula diperbolehkan. Misalkan si maklum bidoruri, wis aku nderek Kiai Marzuki Mustamar dalam hal apa? Dalam hal tentang syarat sah rukun dan batalnya sholat. Ya wis pokoknya wundu ini kok yang ini wis mengikuti aja lah sudah. Misalkan haji, wis tergantung mutawif lah atau imamnya lah, yang pemandunya lah, wis manut saja boleh. Umrah, wis ikut mutawif saja lah, ikut kepala regunya saja, yang kepala rombongannya saja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal sholat ya tetap harus tolabul ilmi supaya untuk menguatkan kualitas ibadah kita kepada ilahi Robbi. Mungkin demikian. Masih banyak tulisan panjenengan Pak Yardo Fasien Lencai Bonce. Ini Gus Haji Zazuli panas dalam kayak yai nggih. Gara-gara kecapean ngurus korban. Bambang Nuryanto ngaku orang Indonesia tapi main klaim di Indonesia. Pertanyaannya, Anda waras? Enggak waras Pak Bambang. Pak Muhammad Ridho dibunuh kemudian dibakar padahal Kibin akutnya sendiri. Nggih, Pak Muhammad Ridho itu yang terjadi di Banyuwangi. Nggih. Namanya Habib Ali Hinduan yang membunuh orang jamaah muhibinnya sendiri. Tidak hanya dibunuh pada waktu pas waktu sholat ya dibunuh, dikapak atas perintahnya ya dari sesama muhibinnya, diadu domba antar sama muhibinnya, langsung dibakar di hutan di daerah Licin Banyuwangi sana. Nggih, itu kasusnya jenengan buka di Google searching masih ada. Habib Ali Hinduan membunuh sekeluarga di Banyuwangi, itu langsung tampil semua nanti. Nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan Forum 21 dan seterusnya. Semoga saja tulisan panjenengan bermanfaat untuk kami sebagai peringatan dan untuk semua menjadi tambahan wawasan. Jika ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk kesimpulan bahwa tidak dan sudah tidak zamannya lagi kita bermubahalah seperti ini. Nanti akan timbul korban-korban lagi. Lebih baik jangan dengan mubahalah, tapi bantah dengan ilmiah.
hadirkan datanya, sesuaikan dengan faktanya, mana kitab-kitabnya. Kalau kitab internal Pak insya Allah kami akan memberikan secara cuma-cuma kepada panjenengan semua yang serius ingin mempelajarinya. Insya Allah. Kalau kitab-kitab nasab, sebagian ada PDF-nya dan sebagian ada pula yang tidak ada PDF-nya. Jadi mari kita terus belajar bersama. Orang yang masih mau belajar itu ibadahnya diterima walaupun kurang, pas dan salah. Karena masih ngaji, dimaafu, diampuni. Berbeda dengan mentok sudah. Aku wis alim, wis dadi kiai, wis alama aku, gak perlu ngaji maneh. Berarti hisabnya lebih berat daripada orang awam yang masih mau menambah keilmuannya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang
daripada jadi budak mereka itu. Apa yang jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.